Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pajak dan penerapannya. Perencanaan pajak atau tax planning adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Salah satu praktik dalam manajemen perpajakan ini dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal. William H. Hoffman dalam buku berjudul The Accounting Review pada tahun 1961 menyebutkan, tax planning merupakan upaya wajib pajak mendapat penghematan pajak atau tax saving melalui prosedur penghindaran pajak atau tax avoidance secara sistematis sesuai ketentuan UU perpajakan. Tax planning dilakukan antara lain untuk tujuan pertama, memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Kedua, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Ketiga, bukan untuk menolak pembayaran pajak, tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Syarat menjalankan tax planning, pertama, tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Karena bila melanggar akan menimbulkan resiko bagi wajib pajak yang justru membuat perencanaan pajak gagal lantaran berpotensi menimbulkan denda atau sanksi pajak lainnya. Kedua, tidak memasukkan bukti pendukung atau data lain yang dibutuhkan untuk membayar pajak. Ketiga, masuk akal secara bisnis. Karena jika tidak, tax planning akan melemahkan perencanaan itu sendiri. Lima skema tax planning. Pertama, tax avoidance. Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura, karena natura bukan objek pajak PPh 21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian. Kedua, tax saving. Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Ketiga, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Kebanyakan wajib pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Misalnya, PPh 22 atas pembelian solar atau input, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Keempat, melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan. Khususnya untuk penjualan kredit, PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Kelima, menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Wajib pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau kenaikan, hingga sanksi pidana. Selanjutnya ada jenis-jenis tax planning. Pertama, national tax planning, yaitu praktiknya berpedoman pada undang-undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja
atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja. Kedua, ada international tax planning, yaitu biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak, tetapi juga dengan wajib pajak luar negeri. Berbeda dengan national tax planning, international tax planning harus turut memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak atau tax treaty dari negara-negara yang ikut terlibat. Tahap-tahap melakukan tax planning. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada. Kedua, buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Ketiga, evaluasi atas perencanaan pajak. Keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Dan yang terakhir, memutakhirkan rencana pajak. Selanjutnya ada contoh penerapan perencanaan pajak PT RSA. Penerapan perencanaan pajak atau tax planning atau pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap PT RSA dalam meminimalkan pajak penghasilan badan, yaitu PT RSA menganalisis kemungkinan untuk meminimalkan pajak penghasilan badan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perencanaan pajak dengan metode gross up memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan badan sebelum perencanaan pajak dengan metode net basis dan setelah perencanaan pajak dengan menggunakan metode gross up. Implikasi bagi PT RSA berupa efisiensi pajak penghasilan badan yang dapat digunakan untuk menunjang perkembangan perusahaan. Sedangkan bagi pegawai tetap PT RSA akan tetap termotivasi untuk lebih produktif dan loyal pada perusahaan, karena take home pay-nya tetap utuh walaupun dengan merubah kebijakan